Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Al-Qur'an, baik itu dari segi ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang menarik tentang dunia ini. Maka daripada itu, kita sebagai muslim pun harus senantiasa mempelajari Al-Qur'an, dan kalau bisa kita hafalkan Al-Qur'an. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan kemuliaan bagi penghafal Al-Quran di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian mengetik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari channel ini. Dan klik lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Satu lagi, tonton video ini sampai akhir biar nggak salah paham. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan Alkitab sebelumnya. Bukan hanya itu, Al-Quran juga mengandung banyak makna kehidupan yang tertera di dalamnya. Maka mulialah bagi orang-orang yang tertarik untuk menghafalkannya dan mengetahui isi yang terkandung di dalamnya. Ketahuilah, sesungguhnya para penghafal Al-Quran akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syurga Aden, yang di dalamnya terdapat banyak perhiasan yang sangat megah, seperti terdapat dalam Quran surah Al-Fatih ayat ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mereka akan mendapatkan syurga Aden. Mereka masuk di dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Quran surah Al-Fatih ayat ke-33. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran tidak akan singgah kepada seseorang, melainkan orang itu adalah orang pilihan yang dipilih untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Al-Quran itu singgah kepada orang lain yang tidak membuat sekitarnya menjadi baik. Itu mustahil. Coba perhatikan, Al-Quran turun di kota Mekah, disebut kota haram. Haram bagi orang kafir untuk masuk ke dalam Mekah. Al-Quran turun ke kota Madinah, disebut Madinah Al-Munawwarah. Jibril turun menyampaikan wahyu, diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin para malaikat. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, beliau diberi gelar pemimpin para nabi. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, bulan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, malam itu menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, mustahil jika kita mempelajari Al-Quran lantas tidak membuat sekitarnya menjadi baik. Insya Allah, jika kita mempelajari Al-Quran, sekitarnya pasti akan menjadi baik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dan demikian itu adalah karunia yang besar. Quran surah Al-Fatih ayat ke-32. Adapun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kemuliaan para penghafal Al-Quran di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, Quran datang pada hari kiamat dan mengatakan, wahai Tuhan, pakaikanlah. Maka dia memakai mahkota karomah. Kemudian mengatakan, wahai Tuhan, tambahkanlah dia. Maka dia memakai gelang karomah. Kemudian mengatakan, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Maka Allah meridhoinya. Dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah, ditambah setiap ayat suatu kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadis 2915. Baiklah, sampai sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua dan termotivasi untuk menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عمري اللي راح
راحت أحلام أوهام إن كان ما ضمتي بي